You can hear him, right? You can hear him talking. Pika, pika. Pika, pika, pika. He's adorable. Hi everyone, welcome back to Place in my channel. How are you lor? Semoga kita sehat selalu ya. Today film yang akan Mbak Yani bawakan katanya nih merupakan film adaptasi dari video game terlaris berjudul Pokemon Detektif Pikachu rilisan tahun 2019. Garapan om-om berduit Mbak Yani, Bapak Rob Letterman, film ini bercerita tentang seorang anak dibantu sahabat Pokemonnya mencari sang ayah. Yaudah, no basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya, let's go! Lumayan jauh dari perkotaan terlihat sebuah laboratorium penelitian Pokemon bernama PCL. Di dalamnya terdapat Mewtwo Pokemon langka berkekuatan tinggi yang mampu keluar dari pengurungnya. Mewtwo yang berhasil kabur mengejar sebuah mobil di luar sana dengan kecepatan penuh. Lalu ketika dekat dia menembak mobil tersebut sampai terlempar ke jurang. Beralih dari adegan menegangkan tersebut, di tanah yang lapang ada dua pemuda, Tim Goodman, seorang penjual asuransi berusia 21 tahun, dan Jack temannya. Mereka berdua sedang mencari Pokemon Cubone dan tak sengaja menemukannya di lapangan. Awalnya sejak kematian ibunya, Tim sudah tidak mau lagi menangkap Pokemon. Tapi gara-gara dipaksa terus sama temannya, Tim pun melakukannya. Seperti yang kita tahu, menangkap Pokemon harus menggunakan Pokemon Bell, dan Jack meminjamkannya kepada Tim. Tim melempar Pokemon Bell ke Cubone, tapi ternyata Lur Cubone sanggup melawan. Dia lalu keluar dan menyerang Tim hingga terjatuh. I did it! The light's not green. Run! Saat dalam perjalanan pulang, Tim mendapatkan pesan suara dari kepolisian yang mengabari Tim jika ayah Tim bersama Pokemonnya meninggal dunia karena kecelakaan. Dengan perasaan yang tidak karuan, Tim berangkat ke Rhyme City tempat ayahnya bekerja. Saat sampai, Tim bertemu dengan Letnan Yoshida lalu meminta kunci apartemen milik ayahnya. Tiba di apartemen, Tim dikagetkan dengan kemunculan Pokemon Psyduck. Psyduck? Ternyata Pokemon itu milik seorang wartawan bernama Lucy. Dia datang ke apartemen tersebut karena ingin mendengar lebih banyak tentang ayahnya Tim. Tapi Tim tak bisa menjelaskan apapun karena sejatinya dia tidak dekat dengan sang ayah. Di sana Tim mulai melihat-lihat dan masuk ke ruang kerja ayahnya. Sampai tak sengaja membuka sebuah tabung kecil berisi gas. Karena baunya sangat menusuk hidung, Tim mengeluarkan gas itu keluar sampai mengenai Pokemon Aipom. Lanjut, Tim masuk ke kamar satunya yang ternyata sudah didesain ayahnya agar sama persis dengan kamar masa kecil Tim dahulu. Tak lama terdengar suara mencurigakan. Takut itu adalah orang jahat, Tim mengambil senjata tapi ternyata itu hanyalah Pokemon kecil bernama Pikachu. Tim terkejut ketika dia sadar dirinya bisa memahami bahasa Pokemon tersebut dan itu baru pertama kalinya. Whoa. Did you just understand me? No, yes, you did. I've been so lonely. Pikachu yang tahu jika Tim bisa berbicara dengannya langsung berkata jika dirinya kesepian dan memerlukan bantuan dari Tim. Lalu di tengah percakapan mereka datang Pokemon Aipom yang sedang menggila gara-gara gas beracun yang Tim keluarkan tadi. Mereka masuk lewat jendela lalu menyerang Tim dan Pikachu. Dengan cepat mereka keluar dari apartemen sampai tidak lama para Aipom itu kembali menjadi normal seperti semula. You know, I pictured you as a bit of a... Di tengah orang-orang, Tim bertanya pada mereka apakah mereka bisa berkomunikasi dengan Pikachu juga. Tapi nyatanya hanya dia seorang. You can hear him, right? You can hear him talking. Pika, pika. Pika, pika, pika. He's adorable. I was accidentally on the gas. Pikachu lalu mengajak Tim minum kopi karena tahu jika Tim adalah anaknya Harry.
Pikachu sendiri adalah Pokemonnya Harry, maka dari itu dia ingin menjelaskan masalah tersebut, namun masalahnya dia amnesia. Pikachu yakin jika Harry belum meninggal dan meminta tim untuk mencari Harry. Tim awalnya tidak percaya dan tidak ingin melakukan apapun karena datangnya dia ke Rhyme City hanya ingin mengucapkan salam perpisahan. Tapi kemudian dia berhenti dan setuju untuk melakukan pencarian bersama dengan Pikachu. Entah apa yang membuatnya berubah pikiran. Okay, I'll bite. Solve what? Oh, I'm glad you're gonna bite. Keesokan harinya mereka berdua akan pergi ke tempat Letnan Yoshida untuk memecahkan kasus tersebut. Tapi sebelum pergi, Pikachu mencari-cari petunjuk pertama dan ditemukanlah tabung gas bertuliskan R. Gas itu yang kemarin membuat para Epmo menggila karena merasa curiga mereka membawanya. Langkah selanjutnya adalah bertemu dengan Lucy karena tim yakin pasti Lucy sudah memiliki info lain yang lebih banyak dibanding dirinya sendiri. Sampai di tempat kerja Lucy, dia melihat Lucy yang sempat murung karena gagal mengajukan berita yang dibuat kepada atasannya. Dengan cepat, tim memanggil wanita cantik itu lalu memberitahu tabung gas yang ditemukannya kepada Lucy. Tanpa diduga, Lucy juga memiliki beberapa tabung gas yang sama. Lucy mengatakan jika dia mendapatkan tabung-tabung tersebut dari informan terdekat pelabuhan. Tak basa-basi lagi, Tim dan Pikachu pergi ke pelabuhan menemui informan yang disebutkan oleh Lucy. Dan ternyata informan yang dimaksud adalah Pokemon Mr. Mime. Awalnya mereka kesusahan untuk berkomunikasi dengan Mr. Mime. Sampai akhirnya Tim dan Pikachu melakukan interogasi menggunakan bahasa tubuh dan bahasa pantomim. What are you talking about? Gas. Roundhouse. The source of the R came from the roundhouse. Tim dan Pikachu akhirnya mendapat petunjuk dengan pergi ke arena pertempuran Pokemon ilegal. Sampai di sana, tim mendengar fakta dari pemilik bernama Sebastian jika Pikachu dan Harry sudah pernah berkunjung. Pikachu juga berhasil mengalahkan Pokemon Sebastian ke Charizard. Sebastian yang tahu jika tim sedang mencari informasi pun mengajukan penawaran. Pertarungan diulang lagi antara Charizard dan Pikachu, lalu dia akan memberitahu segala hal. Pikachu yang sudah masuk ke arena tiba-tiba panik karena tidak tahu bagaimana cara menggunakan kekuatannya. Ditambah kecurangan yang dilakukan oleh Sebastian, dia memberikan gas ungu kepada Charizard membuatnya hilang kendali dan langsung menyerang Pikachu. Ketika tim mencoba menyelamatkan Pikachu, Sebastian datang memarahi tim sampai membuat dirinya jatuh dan gas ungu yang ada di bajunya pecah. Gas itu pun dihirup oleh seluruh Pikachu yang ada di sana dan sudah pastilah kekacauan pun terjadi di sana. Saat semua orang keluar karena ketakutan, tim memaksa Sebastian untuk jujur. Dan Sebastian mengatakan jika tujuan datangnya Harry dahulu karena ingin tahu dari mana asal gas ungu R tersebut. Karena kejadian ini, Tim dan Pikachu ditangkap oleh polisi dan sekarang menghadap Letnan Yoshida. Tim mengatakan jika dirinya sedang mencari petunjuk karena percaya jika ianya itu belum mati. Tapi polisi menolak karena sudah mendapatkan bukti dan yakin dari kecelakaan yang terjadi Harry sudah meninggal. Di saat keduanya terduduk lemas sambil memikirkan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, datang mobil dan keluar seorang wanita. Dia meminta Tim dan Pikachu ikut untuk bertemu dengan bosnya yang ternyata bos itu adalah Howard Clifford. Dia adalah sosok yang membentuk ikonik Rhyme City. Howard juga mengatakan jika dia kenal dengan Harry. Dia juga yang memberikan misi kepada Harry untuk mencari seseorang yang menciptakan gas ungu itu. Dan ternyata pelakunya adalah anak Howard sendiri yang bernama Roger. Turned out to be my own son. Roger resents the Pokemon. Diketahui bahwa Roger sangat membenci Pokemon dan berencana ingin menghancurkan apa yang sudah ayahnya itu ciptakan. Kenapa Harry harus melakukan misi itu? Karena dia adalah orang yang paling dipercaya sama Howard. Di sini tim mendapatkan titik terang di mana ayah Harry benar-benar belum mati. Mereka berdua hanya perlu menemukan Mewtwo untuk mengembalikan ingatan Pikachu. Your father is alive. In ways of
bringing the world created from police footage allows us to see things that they cannot. He's alive. Mewtwo. Wait. Find Mewtwo, and you will find your father. Beruntungnya nih, mereka punya akses orang dalam. Siapa lagi kalau bukan Lucy? Dia berhasil mengakses komputer milik Roger dan menemukan petunjuk tempat laboratorium PCL. Tidak basa-basi lagi, mereka semua berangkat ke tempat tersebut, membobol pagar lalu masuk melalui pintu dengan kunci yang sudah didapatkan oleh Lucy dari Roger. Tiba di sana, mereka terkejut dengan banyaknya Pokemon yang dijadikan eksperimen. Sampai tidak sadar jika keberadaannya sudah diketahui oleh Roger lewat kamera CCTV. Roger dan gengnya yang sedang menuju ke PCL membuka sistem keamanan dari jarak jauh dan membiarkan para Pokemon itu keluar. Sedangkan tim menemukan sebuah ruang penelitian yang sudah hancur. Tim dan Pikachu mencoba untuk memencet tombol apapun. Sampai tidak sengaja nih membuat sistem hologramnya menyala. Ternyata ruangan itu bekas tempat penelitian Mewtwo untuk dijadikan bahan eksperimen dengan mengambil gennya lalu dijadikan gas ungu atau yang mereka sebut serum R. Serum R itu membuat Pokemon yang menghirup gasnya menjadi gila, ganas, dan hilang kendali. Di hari ke-68, peneliti berhasil membuat helm Neuralink untuk Mewtwo. Tapi naas, mereka kehilangan daya pada tempat pengurung Mewtwo hingga Mewtwo pun menghancurkan tempat tersebut. Tidak hanya mengetahui tentang tempat tersebut, tim juga tahu jika Harry lah orang yang sudah menangkap Mewtwo untuk dijadikan eksperimen. Tim kemudian bergegas menemui Lucy untuk memberitahu semuanya, tapi sial, Lucy kini sedang ditawan oleh Pokemon Greninja. Tapi dengan cepat tim melakukan sesuatu sampai akhirnya Lucy terlepas dan berhasil keluar dari PCL. Di saat mereka hampir saja diserang lagi oleh Greninja, Psyduck mengeluarkan kekuatannya dan semua terhempas. Good job, Psyduck. Where's my hat? Tidak berhenti sampai di situ, tiba-tiba saja tanah bergetar dan membuat hutan hancur. Tanah juga terbelah menjadi dua, memisahkan Lucy dan tim. Ternyata itu adalah Pokemon Torterra berukuran raksasa dan dialah sebab dari guncangan besar tersebut. Gara-gara getaran yang masih tersisa, Pikachu tidak sengaja terkena batu besar dan membuatnya tidak sadarkan diri. Tim jelas merasa sedih melihat temannya pingsan. Tidak lama Pokemon Bulbasaur datang lalu memberikan bantuan. Dibantu dengan Bulbasaur yang lain, tim dia antar ke satu tempat di mana mereka akhirnya bertemu dengan Mewtwo. No, wait! You're okay! Setelah membantu Pikachu sadar, Mewtwo berterima kasih dengan Pikachu karena sudah membawa tim kepadanya. Karena bingung dengan apa yang terjadi, Mewtwo pun memberikan penglihatan di mana ternyata Pikachu lah yang telah berkhianat dengan Harry dan dia juga yang melepaskan Mewtwo. You've done well. Humanity is evil. I've always believed Pokemon are. Tapi sebelum tim mendapatkan ingatan intinya, tiba-tiba Mewtwo tidak berdaya karena terkena jebakan dari Roger. Dia membawa Mewtwo untuk dikurung lagi, sedangkan tim dan Lucy memutuskan untuk bertemu dengan Howard tanpa Pikachu. Karena Pikachu lebih memilih pergi sendiri sebab merasa sangat bersalah dengan tim. Dalam perjalanan menuju ke Rem City sendirian, Pikachu melewati jalan di mana kecelakaan itu terjadi dan ingatannya tiba-tiba kembali. This is the scene of the crash. Or don't want us to see. Greninja stars. Advanced holographic imaging. Dia menemukan senjata Greninja dan terungkaplah jika selama ini Mewtwo adalah Pokemon yang baik.
Dia mencoba menolong Harry dari kejaran Greninja dan tidak pernah bermaksud membunuh Harry. Dengan cepat Pikachu lari menyusul Tim yang kini sudah sampai di Rem City meninggalkan Lucy agar dia mewartakan beritanya di sana. Tim segera menuju ke tempat Howard, tapi sampai di sana dia mendapatkan kenyataan bahwa Howardlah orang di balik semua ini. Dia lalu menunjukkan Mewtwo yang dikurung lalu mengambil kendali tubuhnya menggunakan helm Neuralink yang telah dibuat. Howard lalu menjelaskan jika Mewtwo bisa memadukan manusia dari Pokemon, jadi bisa memungkinkan manusia dapat berevolusi layaknya Pokemon. The transfer worked. Howard? You and Harry's Pikachu led me straight to Mewtwo. You tried to kill. Traced it back to Dr. Laurent, and then here is Pete. He cracked the art of the battles. Tim yang tidak menyangka jika Howardlah yang berusaha membunuh ayahnya berusaha untuk kabur, tapi terlambat. Di sisi lain, ketika kota sedang melaksanakan parade perayaan untuk para Pokemon, Howard datang dan berniat untuk melepaskan serum air yang ada di balon udara kepada seluruh Pokemon yang ada di kota. Menggunakan kekuatan Mewtwo juga, Howard mampu mengevolusi para manusia menjadi Pokemon termasuk Lucy yang sedang berada di sana. Setelah kota kacau, Pikachu datang. Kebetulan sekarang ingatannya sudah kembali dan dia pun segera mengeluarkan kekuatannya untuk mengalahkan Howard. Get this party started. Let's do this. Harry's Pikachu. Di balik pertarungan antara Pikachu dan Howard, ada tim yang sedang bertarung dengan Pokemon Ditto yang bisa berubah wujud setelah menemukan Roger yang asli sedang disekap. Di sana tim hampir saja terjatuh dari gedung. Roger yang asli menolongnya dengan memukul Pokemon Ditto sampai terlempar dari gedung. Kembali lagi pada pertarungan antara Pikachu dan Howard. Saat Pikachu hampir kalah oleh Howard, di dalam gedung tim menyadarkan Mewtwo dengan melepas helm Neuralink. Sampai akhirnya dia menghentikan semuanya. Tim juga bisa bertemu lagi dengan Pikachu. Setelah kekacauan yang ada, Mewtwo mengembalikan keadaan kota. Dari kejadian yang telah terjadi, akhirnya Mewtwo bisa menjelaskan jika dulu waktu kecelakaan itu terjadi, di mana Mewtwo berusaha menolong Harry dari kejaran Greninja, Pikachu meminta Mewtwo untuk menyatukan dirinya dan Harry agar hidup Harry bisa diselamatkan. Tapi dari pengalaman tersebut membuat keduanya hilang ingatan. Harry Goodman, your Pikachu offers its body to save your mind. Your memory will be gone, but your heart will know who you are. With the son's return, I can repair the father. I take this body so that you might live. You've done well. Setelah tim sadar jika selama ini ayahnya bersama dengan dirinya, Mewtwo pun memisahkan tubuh Pikachu dan Harry, hingga Harry bisa bersatu lagi dengan anaknya. Singkatnya, tim memutuskan tinggal di Rem City untuk belajar bagaimana menjadi seorang detektif yang hebat seperti ayahnya dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan Pikachu, Lucy, dan Harry. Film pun selesai. Nah, itulah akhir dari film Pokemon Detektif Pikachu. Sangat menghibur dong pasti. Oh ya, sama kalian mau request film apa lagi nih setelah ini? Tulis juga ya. Ya udah, sekian dulu dari Mbak Yani. Bye and see you.